Selamat pagi. Kembali bersama saya, Evangelis Inneke Wahyudi, dalam acara Renungan 5 Menit bersama Bapak Gembala Muda Ade Sugeng Wiguno. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan kali ini. Oke, shalom alaikum rekan-rekan semuanya. Jumpa lagi dengan saya. Dan pada pagi hari ini saya akan membawakan renungan yang saya beri judul Mengasihi. Baik, untuk ayatnya saya bacakan dulu ayat yang menjadi ayat utama kita pada pagi hari ini, yaitu dari Injil Yohanan atau Injil Yohanes pasal 13 ayat ke-35. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Dengan begitu, semua orang akan mengetahui bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu menaruh kasih satu sama lain, ya. Kalau kamu saling mengasihi. Oke, rekan-rekan semua, hari ini saya akan bicara mengenai pada waktu Tuhan kita Yeshua HaMashiach menyembuhkan seorang hamba dari seorang perwira di Kapernaum, ya. Kapernaum itu artinya desa Nahum, ya. Kafernahum, ya. Kota Kapernaum itu sebenarnya dari kata Kafernahum, ya, desa Nahum. Baik rekan-rekan, saya akan buka sekarang kisahnya dari Injil Matai atau Matius pasal ke-8 ayat 5 sampai selesai. Saya akan bacakan mulai ayat yang ke-5. Dan ketika Yeshua masuk ke Kapernaum, seorang perwira mendekat kepadanya sambil mendesak dia dan berkata, "Tuan, hambaku terbaring di rumah, lumpuh dengan sangat tersiksa." Dan Yeshua berkata kepadanya, "Setelah datang nanti aku akan menyembuhkan dia." Jadi Tuhan Yeshua berkata dia mau datang, ya, ke rumahnya perwira itu. Ayat ke-8 berkata, dan seraya menanggapi, perwira itu berkata, "Tuan, aku tidak layak bahwa engkau masuk ke bawah atapku. Sebaliknya katakanlah sepatah kata saja dan hambaku akan disembuhkan. Sebab aku juga adalah manusia di bawah otoritas yang mempunyai prajurit-prajurit di bawah diriku. Dan aku berkata kepada yang ini, pergilah, dan pergilah dia. Dan kepada yang lain, datanglah, dan datanglah dia. Dan kepada hambaku, lakukanlah ini, dan dia melakukannya." Ya. Lalu Tuhan Yesus berkata, dan Yesus setelah mendengarkan, dia kagum dan berkata kepada mereka yang sedang mengikuti, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, bahkan di antara orang Israel pun aku tidak menemukan iman sebesar ini. Dan aku berkata kepadamu, bahwa banyak orang dari timur dan dari barat akan datang dan duduk makan bersama Abraham dan Ishak dan Yakov dalam kerajaan surga. Tetapi anak-anak kerajaan akan dibuang dalam kegelapan yang paling kelam. Di sana akan ada tangis dan kertak gigi." Oke, rekan-rekan semuanya, apa hubungannya ya antara Tuhan Yeshua yang melihat imannya perwira itu dengan mengatakan bahwa anak-anak kerajaan akan dibuang dalam kegelapan yang paling kelam? Di sana akan ada tangis dan kertak gigi, ya. Apa hubungannya dengan semua ini? Kegelapan yang paling kelam akan ada tangis dan kertak gigi. Kita mungkin membayangkan itu neraka, ya. Itu adalah suatu tempat penghukuman. Nah, kenapa ada banyak anak-anak kerajaan yang akan dihukum? Jawabannya rekan-rekan, bahwa orang-orang akan tahu, semua akan tahu kalau kita ini adalah murid-murid dari Tuhan Yeshua HaMashiach. Melalui apa? Lewat kasih kita. Kalau kita saling mengasihi. Dan di sini rekan-rekan, yang orang seringkali miss, ya, dari kisah ini adalah bahwa perwira ini memohon kepada Tuhan Yeshua HaMashiach untuk menyembuhkan hambanya, ya, hambanya. Jadi bukan rekan bisnisnya, bukan atasannya, bukan keluarganya, tetapi hambanya. Perwira ini, walaupun mungkin dia bukan orang Ibrani, kemungkinan besar kalau dia seorang perwira di suatu tanah, ya, yang dijajah oleh Romawi, kemungkinan dia orang Romawi, ya, orang yang punya pangkat dalam militer. Itu jarang sekali orang jajahan, ya, tetapi orang yang menjajah biasanya. Nah, rekan-rekan, oleh karena itu pelajaran dari kisah ini adalah, baiklah kita saling mengasihi. Akan ada mujizat, akan ada suatu terobosan kalau kita mulai mengasihi. Bahkan mengasihi, Injil berkata, mengasihi orang yang paling hina sekalipun. Seperti perwira ini mengasihi hambanya, ya. Dan dia minta kepada Tuhan Yesus untuk menyembuhkan hambanya, ya. Nah, rekan-rekan, hari ini saya percaya banget Tuhan Yesus melihat bukan hanya iman dari perwira ini, ya, betul, karena imannya, dia tahu otoritas, dia tahu Tuhan Yesus punya otoritas dan berdaulat, ya.
Oleh karena itu rekan-rekan, Tuhan Yesus berkata ini imannya benar-benar dahsyat ya. Seringkali kalau saya bicara, udah percaya aja. Kan firman Tuhan berkata kita harus percaya. Lalu selalu ada orang-orang yang berkata, emang percaya doang cukup? Kalau percaya setan juga percaya. Oke, tapi percaya yang kayak apa ya? Dan lagi aneh kalau ada orang Kristen yang malah mengadakan atau menjadikan setan sebagai junjungannya. Ya, sebagai benchmarknya. Udah nggak usah pakai contoh setan. Emang lu setan? Kan lu bukan setan. Apa jangan-jangan emang lu setan ya? Tapi intinya adalah di sini percaya bukan cuma percaya, iya percaya deh, oke percayalah, percaya. Nggak gitu. Tapi percaya seperti perwira ini yang berkata apa? Gua juga orang yang tahu otoritas. Kalau gua nyuruh anak buah gua yang ada di bawah otoritas gua, pergi, dia pergi. Datang, dia datang. Kerjain, dia akan kerjain, ya. Tapi rekan-rekan, intinya adalah itu. Tuhan Yesus, aku percaya engkau punya otoritas. Udah ngomong aja, maka hambaku akan sembuh, ya. Itu adalah suatu tanda iman yang luar biasa. Beriman bahwa Tuhan Yesus punya otoritas. Beda sama contoh dari orang tadi ya yang berkata setan hanya percaya. Karena kenyataannya dalam Injil pun dituliskan bahwa setan berusaha menipu Tuhan Yesus dengan berkata semuanya udah dikasih ke gua. Kalau kamu mau nyembah aku kasih ya. Karena semua udah dikasih ke gua. Itu jelas-jelas salah teman-teman. Berarti setan itu mau menipu Tuhan Yesus. Setan tidak percaya pada Tuhan Yesus ya. Makanya dia mau menipu Tuhan Yesus. Rekan-rekan, teruslah punya kasih. Betul iman itu penting ya. Tetapi iman pengharapan kasih yang terbesar adalah kasih. Tuhan Yesus mengatakan ya bahwa anak-anak kerajaan akan ada banyak nanti ya yang akan dibuang ke tempat yang sangat gelap, di mana ada tangisan dan ketakan gigi ya, tempat penghukuman. Kenapa? Karena mereka nggak punya kasih. Nggak kayak perwira ini yang walaupun yang sakit adalah hambanya, tetapi dia tetap mengasihi hambanya. Dia datang merendahkan diri pada Tuhan Yesus dan meminta pada Tuhan Yesus untuk menyembuhkan hambanya itu. Ya, jadi pertama-tama rekan-rekan, tetap ternyata sekali lagi firman Tuhan itu saling menguatkan, di mana di sini dikatakan sekali lagi bahwa Tuhan Yesus mengatakan bahwa yang terpenting adalah kasih. Sama seperti perwira ini punya kasih. Bahkan terhadap hambanya yang sedang sakit. Banyak orang bisa mengasihi hambanya yang menguntungkan ya. Orang-orang yang memberi pada dia. Orang-orang yang mengerjakan suatu buat dia, melayani dia. Tetapi kita melihat bahwa perwira ini mengasihi hambanya yang sedang sakit. Bahkan diperkirakan mau mati ya. Makanya dia benar-benar panik dan butuh minta bantuan kepada Tuhan Yesus ya. Jadi teman-teman, jangan kita pikir untung rugi doang. Jangan kita mikirnya buat gua apa nih? Gua dapat apa? Cuannya berapa? Ya, semua diperhitungkan seperti itu. Kalau gua bersahabat sama dia, untungnya apa? Wah, kalau dia sih menguntungkan. Ya udah, kalau dia yang aneh-aneh, gua diem aja deh. Wah, kalau dia sih nggak ada untungnya buat gua. Kalau dia aneh-aneh, gua marahin aja, gua tegur di depan umum malah. Ya, jangan seperti itu. Tetap kita mengasihi yang paling hina sekalipun sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus HaMashiach. Haleluya. Amin. Telah kita dengarkan firman Tuhan untuk kali ini. Tuhan memberkati.